Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Indra Alfian. Kembali saya akan memaparkan tugas lokakarya saya, yaitu membuat evaluasi pembelajaran, penilaian AKM dan survei karakter. Langsung saja kita ke tugasnya. Di sini saya kembali mengangkat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 dengan materi bab 1 beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa soal yang saya ambil, yaitu yang pertama jenis soal literasi dengan konten teks informasi, konteksnya sosial budaya, level kognitifnya menemukan informasi, dan tipe soalnya pilihan ganda. Misalkan di sini ada pertanyaan, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya. Penerima kitab Taurat adalah Nabi A. Isa alaihissalam, B. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, C. Musa alaihissalam, D. Daud alaihissalam, dan E. Adam alaihissalam. Kunci jawabannya adalah C dengan penjelasan sebagai berikut. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Kemudian yang kedua, saya mengambil soal jenis soal numerasi dengan konten bilangan. Soalnya sebagai berikut. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih A. 23 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 32 tahun, dan E. 35 tahun. Jawabannya adalah A. Penjelasannya sebagai berikut. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, untuk jenis soal numerasi ini, saya di sini meletakkan 2 konten, yaitu yang pertama bilangan dan yang kedua numerik. Kemudian yang ketiga, jenis soal adalah survei karakter dengan pilihan ganda kompleks. Misalkan di sini soalnya Indra adalah warga desa Durian Runtuh. Pada saat pemilihan anggota legislatif, Indra melakukan serangan fajar dalam bentuk membagi-bagikan uang dan sembako agar warga menjatuhkan pilihan terhadap dirinya sebagai anggota legislatif. Ternyata setelah diadakan perhitungan suara, Indra memperoleh suara terbanyak. Kamu mengetahui bahwa Indra berbuat tidak jujur dalam meraih kemenangan. Bagaimana sebaiknya tindakan kamu untuk melawan ketidakadilan tersebut? Yang pertama, acuh tak acuh karena kamu tidak dirugikan karena bukan kontestan. Kemudian melapor kepada aparat penegak hukum dan pengawas pemilihan dengan bukti yang kuat. Diam saja karena warga kampungmu semua kebagian uang, takutnya kamu jadi sasaran kemarahan warga. Memberitahu kontestan lain yang dirugikan. Mendatangi Indra kalau aksinya ada yang mengetahuinya dan meminta uang diam kalau mau selamat. Jawabannya adalah melapor kepada aparat penegak hukum dan pengawas pemilihan dengan bukti yang kuat. Alasannya adalah karena Indra melakukan pelanggaran pemilu dan termasuk melakukan money politik. Nilai karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila di sini adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Kemudian selain soal pilihan ganda kompleks dalam survei karakter, saya juga memasukkan pertanyaan menjodohkan, yaitu memasangkan pasangan yang tepat antara sikap tanggung jawab dan manfaat adanya kebinekaan dapat dilihat sebagai berikut. Hubungkan dengan cara menarik garis. Sikap tanggung jawab membantu tetangga yang mengadakan hajatan. Nah, nanti dijodohkan dengan manfaat kebinekaan. Apakah itu upacara bendera terlaksana dan berjalan lancar, atau meringankan pekerjaan orang tua, meningkatkan komunikasi antar warga, atau meringankan beban penderitaan. Nah, jawaban yang paling sesuai dalam menjodohkan ini dengan soal sikap tanggung jawab membantu tetangga yang mengadakan hajatan adalah manfaat kebinekaan, yaitu meningkatkan komunikasi antar warga. Jadi siswa tinggal menjodohkan dengan menarik garis.
Nah, demikianlah pemaparan singkat dari saya mengenai tugas lokakarya, penilaian AKM dan survei karakter. Segala kesalahan yang saya perbuat pada hari ini di tugas-tugas ini dan di penyampaian video ini, saya mengucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.